teman-teman, kita akan menyelesaikan tentang pembagian harta yang didapatkan oleh Benny. Nah, pembagian harta ini juga termasuk kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Baik, di sini saya akan menjelaskan fase perkawinan yang pertama dari keluarganya si Benny itu sendiri. Nah, fase perkawinan yang pertama kan pada tahun 2010 si Pak Budi ini menikah. Pak Budi menikah dengan istri pertama yakni Ibu Siti tanpa perjanjian kawin. Ingat sekali lagi, tanpa perjanjian kawin. Nah, dari perkawinan ini lahir 2 orang anak, yakni Andi dan Benny. Nah, selanjutnya yang dapat kita analisis selama hidup bersama si Pak Budi dan Ibu Siti ini, mereka mengumpulkan harta bersama, punya harta bersama sebesar 600 juta rupiah. Setelah itu, pada tahun 2018, Ibu Siti ini meninggal dunia. Kita hitung pembagian hartanya terlebih dahulu, teman-teman. Jadi, harta bersama dibagi 2 terlebih dahulu. Harta bersama Pak Budi dan Ibu Siti. Jadi, setengah dikali masing-masing kan dapat 300 juta, kan 600 juta total, berarti masing-masing mendapat 300 juta. 300 juta ini juga menjadi warisan murni Siti, Ibu Siti, yang akan dibagikan ke 3 ahli waris, yakni ahli warisnya ada 3. Yang pertama ada Pak Budi itu sendiri, setelah itu ada si Andi sebagai anaknya, dan si Benny. Masing-masing mendapat kan 300 juta nih, dibagi 3, dibagi rata, teman-teman. Jadi masing-masing mendapat 100 juta rupiah. Dengan demikian, total harta kekayaan yang dipegang Pak Budi setelah istrinya wafat sama dengan bagian harta bersama, yakni 300 juta ditambah bagian dari warisan murni dari Ibu Siti itu sendiri sebesar 100 juta. Jadi total hartanya Pak Budi ini sebesar 400 juta rupiah. Nah, pada tahun 2021, Pak Budi menikah lagi dengan Ibu Dewi tanpa perjanjian kawin. Ibu Dewi tidak membawa harta bawaan apapun, sehingga akibat adanya perjanjian kawin, harta bawaan Pak Budi sebesar 400 juta rupiah demi hukum menyatu dalam perkawinan kedua. Nah, pada tahun 2026, Pak Budi meninggal dunia. Karena perkawinan ini melibatkan anak dari perkawinan pertama dan dilakukan tanpa perjanjian kawin, maka dimulailah proses penghitungan kontrol manfaat demi melindungi hak Andi dan Benny. Nah, untuk skema dari pewarisan sendiri,
Kita mulai dari fase perkawinan pertama dulu, yakni Pak Budi menikah dengan Ibu Siti di tahun 2010. Nah, dari perkawinan ini melahirkan 2 anak, yakni Andi dan Benny. Nah, selepas Bu Siti meninggal dunia, Pak Budi menikah lagi dengan Ibu Dewi tahun 2021. Dan dikaruniai anak bernama Cici. Nah, di tahun 2026 Pak Budi meninggal dunia, sehingga meninggalkan 4 ahli waris yang bakal mewarisi kekayaan dari Pak Budi, yakni Andi, kedua Benny, ketiga Cici, dan yang keempat Ibu Dewi sendiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perincian bagaimana penyelesaian perhitungan warisnya. Oke, yang langkah pertama di sini kita harus menghitung tentang total harga persatuan perkawinan yang kedua. Pertama, kita harus melihat dari harta bawaan Pak Budi dari yang pernikahan pertama. Di sini Pak Budi mendapatkan jumlah 400 juta rupiah. Baik. Dan yang perkawinan kedua itu kita hitung, itu kita mendapatkan sejumlah 200 juta rupiah. Nah, lalu kita harus menghitung total dari harga persatuan dari perkawinan pertama dan yang perkawinan kedua. Jadi totalnya sama dengan 400 juta rupiah ditambah 200 juta rupiah dan mendapatkan 600 juta rupiah. Baik. Untuk langkah keduanya yaitu pemisahan harta persatuan demi hukum. Hak untuk Ibu Dewi sebagai istri kedua dia akan perhitungannya itu adalah setengah dikali 600 juta rupiah total dari yang pertama tadi dan akan mendapatkan 300 juta rupiah. Dan untuk harta warisan dari Bapak Budi sebagai masa waris bersih itu hasilnya penghitungannya adalah kita memasukkan setengah dikali 600 juta rupiah dan akan mendapatkan 300 juta rupiah. Selanjutnya adalah langkah ketiga, kita akan menghitung perhitungan awal menurut aturan umum atau ab intestato. Nah, berdasarkan ketentuan umum, ahli waris Pak Budi ada 4 orang. Yang pertama itu ada si Dewi sebagai istri kedua. Yang kedua itu ada Andi sebagai anak dari perkawinan pertama. Yang ketiga itu ada Benny, itu anak dari perkawinan pertama juga seperti Andi. Dan yang keempat ada Cici, itu anak perkawinan kedua bersama dengan Ibu Dewi. Masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama besar, yakni 1/4 bagian. Nah, berarti bagian awal masing-masing yakni 1/4 dikali 300 juta rupiah sama dengan masing-masing mempunyai bagian awal masing-masingnya adalah 75 juta rupiah. Selanjutnya yang langkah keempat, kita akan
menghitung penerapan batasan kontrol manfaat berdasarkan pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi, yang pertama kita akan menghitung manfaat nyata dari yang diterima oleh si Dewi. Jadi, harta persatuan ditambah bagian warisan awal. Harta persatuannya sebesar 300 juta ditambah bagian warisan awal sebesar 75 juta rupiah, sama dengan 375 juta rupiah. Itu untuk manfaat nyata yang diterima oleh Dewi sebagai istri kedua. Yang kedua, kita akan menghitung harta asal atau fiktif dari Pak Budi. Nah, kita menghitung harta bawaan murni. Harta bawaan murninya itu sebesar 400 juta ditambah porsi real harta bersama kedua, berarti ditambah 100 juta, sama dengan 500 juta rupiah. Nah, setelah itu kita yang langkah ketiganya, yakni menghitung batas maksimal manfaat dari si istri kedua ini atau Dewi. Nah, karena dalam batas maksimal manfaat berdasarkan pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini pada perkawinan kedua adalah 1/4 harta asal, berarti 1/4 dikali 500 juta rupiah sama dengan 125 juta rupiah. Itu untuk batas maksimal manfaat istri kedua. Kesimpulannya, karena manfaat nyata yang diterima Ibu Dewi sebesar 375 juta itu manfaat awal. Dan juga manfaat awal ini melebihi maksimal sebesar 125 juta rupiah, maka kelebihannya harus dikurangi dan dikembalikan. Maka kelebihan manfaat sama dengan 375 juta dikurangi 125 juta sama dengan 250 juta rupiah. Itu untuk yang kelebihan manfaat. Nah, berikut adalah hasil perhitungan akhir dari pembagian waris tersebut. Ibu Dewi selaku istri kedua dari Bapak Budi, menurut pasal 181 KUH Perdata, harta yang diperoleh oleh Ibu Dewi dibatasi 1/4 dari total harta. Alhasil menjadi 125.500.000. Andi, anak dari perkawinan pertama, mendapat 1/3 dari total harta warisan yang tersedia, yakni 158.333.000 rupiah. Sama halnya dengan Beni dan Cici yang juga mendapat 1/3 dari total harta kekayaan yang diwariskan oleh Bapak Budi, yakni sama dengan Andi sebesar 158.333.000 rupiah. Sedangkan Ibu Dewi, dikarenakan ada pasal 181 KUH Perdata yang membatasi jumlah harta warisan Ibu Dewi, hanya mendapat 125.500.000 rupiah. Kesimpulannya,
Melalui mekanisme kontrol manfaat ini, hak anak-anak dari perkawinan pertama, yakni Andi dan Benny, tetap terlindungi secara proporsional dari dampak persatuan harta perkawinan kedua yang dilakukan tanpa perjanjian kawin.